Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang kewajiban negara dalam sektor pendidikan. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Ghazali Abdul Rashid. Yang kedua, Muhammad Nurul Anam. Yang ketiga, Nyoman Aryang Ibu Sanjaya. Yang keempat, lalu Nanas Karningrat. yang A. Pengertian pendidikan. Secara umum, yang dimaksud dengan pendidikan adalah mengikuti kegiatan proses pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Peserta didik sekaligus mengikuti kebiasaan dari sekumpulan besar manusia dari satu generasi ke generasi yang lain dengan melalui proses pengajaran oleh guru. Pelatihan dan juga penelitian. Adapun definisi lain dari pendidikan adalah usaha yang disengaja dan dilakukan secara sistematis agar suasana belajar kondusif sehingga para peserta didik bisa mengembangkan bakat dan kemampuan dirinya dengan lebih maksimal lagi. Dengan mengikuti pendidikan yang sudah ditempuh, harapan para peserta didik mampu memiliki akhlak yang mulia, berkepribadian luhur, tinggi kemampuan spiritualitasnya, memiliki kecerdasan yang luar biasa, dan juga mempunyai keterampilan yang nantinya berguna bagi dirinya sendiri dan juga bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya itu pengertian pendidikan menurut para ahli. Definisi pendidikan sesungguhnya relatif sebab setiap orang memiliki pengertian subjektif tentang pendidikan berdasarkan sudut pandang dan luas wawasan yang dimilikinya. Untuk lebih mengenal makna pendidikan, berikut ini adalah beberapa pengertian pendidikan berdasarkan pendapat para ahli. Yang pertama itu Profesor Dr. Dedi Supriyadi yang berbunyi itu pengertian pendidikan adalah salah satu fungsi yang harus dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh keluarga dan masyarakat secara terpadu dengan berbagai institusi yang memang diadakan dengan sengaja untuk mengembangkan fungsi pendidikan. Yang kedua itu Diyarkara. Definisi pendidikan diartikan sebagai suatu upaya dalam memanusiakan manusia muda atau mengangkatkan manusia muda ke taraf yang insani. Yang ketiga, Ki Hajar Dewantara, menurut pendidikan adalah suatu tuntunan di dalam hidup tumbuh anak-anak. Maksudnya ialah bahwa pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Yang keempat itu Darmaning Tias. Pendidikan adalah pendidikan sebagai usaha dasar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup dan kemajuan yang lebih baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Anam. Tujuan pendidikan: A. Memperoleh pengetahuan. Gagasan bahwa sekolah perlu memberi siswa pengetahuan yang mereka butuhkan untuk menjadi orang dewasa yang fungsional dalam kehidupan sehari-hari mereka. B. Mendapatkan keterampilan tentang subjek yang diajarkan. Tujuan pendidikan bagi beberapa guru adalah untuk memberikan pengetahuan tentang materi pelajaran yang mereka ajarkan tanpa banyak memikirkan kelas lain. Meskipun penting bagi siswa untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang setiap mata pelajaran, ini kadang-kadang bisa menjadi masalah. Ketika dibawa ke ekstrem, guru-guru ini fokus pada materi pelajaran mereka sendiri sebagai lebih penting daripada apa yang dipelajari siswa di kelas lain. C. Menciptakan individu bijaksana. Keinginan untuk menciptakan orang dewasa yang bijaksana mungkin dianggap kepercayaan kuno lainnya, namun ini dipegang oleh banyak individu, terutama dalam komunitas yang lebih besar. Siswa suatu hari nanti akan menjadi bagian dari komunitas dan membutuhkan keterampilan untuk eksis dalam masyarakat itu sebagai warga negara yang bijaksana. Misalnya, mereka yang harus dapat memberikan suara dalam pemilihan presiden. D. Menumbuhkan harga diri dan keyakinan. Sementara gerakan harga diri sering diajak. Kami ingin siswa kami merasa percaya diri tentang kemampuan belajar mereka. Dengan cara ini, mereka tidak hanya memiliki pemahaman yang kuat tentang setiap subjek, tetapi juga kepercayaan diri untuk menerapkan pengetahuan itu dalam kehidupan sehari-hari. Sangat penting untuk memelihara keseimbangan yang kuat antara mendorong harga diri yang baik dan mencapai tujuan yang tidak realistis. Belajar tentang cara belajar. Cara belajar adalah salah satu elemen kunci dari pendidikan. Sekolah perlu mengajari siswa cara menemukan informasi yang akan mereka butuhkan bagi mereka meninggalkan sekolah. Oleh karena itu, penting bagi keberhasilan di masa depan bahwa siswa memahami bagaimana menemukan jawaban untuk setiap pertanyaan dan masalah yang mungkin timbul. F. Kebiasaan dan etos kerja. Banyak pelajaran diajarkan sekolah diperlukan untuk berhasil dalam kehidupan masa depan siswa mereka. Sebagai orang dewasa, mereka harus dapat bekerja tepat waktu, berpakaian dan berperilaku sesuai.
yang menyelesaikan pekerjaan mereka tepat waktu. Pelajaran ini diperkuat setiap hari di sekolah-sekolah di seluruh negara. Yang habis itu jenis pendidikan akan diteruskan oleh Arya. Jenis pendidikan. Ada 3 jenis pendidikan, yaitu pendidikan formal, informal, dan non-formal. Ketiga jenis pendidikan ini saling bersinergi dan alangkah baiknya ketiganya dipenuhi oleh masing-masing peserta didik untuk hasil yang maksimal. Adapun pengertian dari jenis pendidikan tersebut antara lain adalah 1. Pendidikan formal. Pengertian pendidikan formal adalah suatu kegiatan pendidikan yang sistematis, teratur, dan berjenjang atau bertingkat yang dilaksanakan di sekolah dengan mengikuti syarat yang jelas serta ditetapkan oleh pemerintah. Penyelenggaraan pendidikan formal di Indonesia sendiri berdasarkan dan diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 mengenai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang sekolah adalah lembaga pendidikan formal. Secara lebih rinci, pendidikan formal terdiri dari taman kanak-kanak, Raudatul Atfal, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, madrasah sanawiyah, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, perguruan tinggi, akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Yang kedua, pendidikan informal. Pendidikan informal merupakan jalur pendidikan yang dilakukan seseorang dari lingkungan keluarganya sendiri maupun lingkungan masyarakat. Kegiatan belajar dilakukan secara mandiri, tidak ada seorang pun yang menjadi fasilitatornya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan jika hasil dari pendidikan informal akan diakui seperti pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Pendidikan informal dilakukan secara mandiri oleh orang tua dan juga lingkungan sekitar. Yang ketiga, pendidikan non-formal adalah pendidikan yang terstruktur dan berjenjang dan dilakukan di luar pendidikan formal yang ditempuh. Pendidikan ini bisa diterapkan sebagaimana pendidikan formal oleh pihak yang berwenang. Beberapa contoh pendidikan non formal diantaranya adalah kelompok bermain, taman penitipan anak, lembaga kursus, lembaga pelatihan, majelis taklim, sanggar, dan sebagainya. Pendidikan adalah fondasi pembentukan sikap yang baik dan mengembangkan kecerdasan peserta didik nantinya. Bakat, potensi, dan kecerdasan yang berkembang itu diharapkan mampu memberikan manfaat bagi diri peserta didik dan juga bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan yang akan dibacakan oleh Nune. Jenis-jenis pendidikan. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Pendidikan umum. Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bentuk dari pendidikan umum adalah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Yang kedua, pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam suatu bidang tertentu. Bentuk satuan pendidikan adalah sekolah menengah kejuruan atau yang biasa disebut SMK. Sekolah menengah kejuruan ini memiliki berbagai macam spesialisasi keahlian tertentu. Yang ketiga, pendidikan akademik. Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi, program sarjana, dan pasca sarjana yang diarahkan terutama untuk penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Yang keempat, pendidikan profesi. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah pendidikan program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memasuki suatu profesi atau menjadi seorang profesional.
Yang kelima, pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal dalam jenjang diploma 4 setara dengan program sarjana 1. Yang keenam, pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan, pengetahuan, dan pengalaman terhadap ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan yang ketujuh, pendidikan khusus. Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa, diselenggarakan secara inklusif atau bergabung dengan sekolah biasa atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah dalam bentuk sekolah luar biasa. Ya, selanjutnya itu pasal yang mengatur tentang pendidikan di Indonesia. Undang-Undang Dasar tahun 1945 bab 13 yaitu tentang pendidikan dan kebudayaan. Pasal 31 yang pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang ketiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Yang keempat, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Yang kelima, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Kesimpulan, pendidik merupakan hal terpenting dalam kehidupan karena pendidikan tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan kepada seseorang. Ternyata dengan pendidikan seseorang juga dapat belajar menjadi pribadi yang bijaksana dan cenderung dapat bersikap dewasa dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia wajib mengenyam pendidikan sekurang-kurangnya 9 tahun dan negara wajib membiayainya. Karena hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Selanjutnya itu penutup. Sekian makalah ini kami buat untuk mengharapkan nilai yang baik dari Pak dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia hari ini begitu tak berarti, tak berjalan cepat seolah tak peduli. Lambat laun ku bergerak dengan hari ini, hari yang tak akan pernah berakhir. Semua telah berubah sejalan dengan waktu, setiap detik berharga bagiku. Waktu pun ingin ku ubah untuk kembali ke kawah. Aku hanya bisa menangis, aku tak bisa. Maafkanlah diriku atas semua kesalahan yang ku perbuat sama ini kepada dirimu. Dan ku berjanji akan melepasmu dengan senyuman yang akan kau ingat dan kau kenang sampai mati selamanya. Lupakanlah semua kenangan ini, hancurkanlah semua mimpi-mimpi. Jangan pernah kembali dan takkan pernah kembali. Dan janganlah kau pernah berikan aku satu harapan, dan ku ingin pergi hilang dan lupakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempersantai. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan ulang. Ini nasi kanan ini kiri. 5 menit kejadian doang ngombe. Kita skin doang. Bismillah. Tidak jadi. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.